Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sopyan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja, semoga baik-baik saja. Semoga di tahun baru ini bertambah sukses, amin. Di saat negara-negara raksasa teknologi sedang berlomba-lomba membuat pesawat tempur dan rudal hipersonik dan meninggalkan pesawat supersonik sebagai teknologi yang sudah jadul, bocor berita bahwa Amerika di bawah penelitian Lockheed Martin membuat sebuah pesawat alien, pesawat teknologi alien, yakni pesawat yang mampu terbang ke bagian manapun di permukaan bumi dalam waktu hanya 10-30 menit saja. Pesawat yang mampu melawan gravitasi bumi dan mampu bermanuver keluar angkasa bumi dan mampu terbang terus-menerus tanpa landing selama 15 tahun. Pesawat berteknologi nuklir pertama di dunia dengan terbang selama 15 tahun, coba bayangkan. Jika hal tersebut adalah nyata, maka pesawat sekarang boleh dikatakan, pesawat yang berbahan bakar seperti sekarang ini boleh dikatakan sudah bisa kita tinggalkan. Tetapi benarkah itu nyata? Ini problemnya. Oke, simak baik-baik ya. Uni Soviet ya pernah mengumumkan akan menyelesaikan pembuatan pesawat bertenaga nuklir pertama mereka setidak-tidaknya 2 tahun, bisa kelar gitu. Akan tetapi entah mengapa setelah itu beritanya bagai hilang begitu saja sampai Uni Soviet runtuh dan digantikan oleh negara Rusia seperti sekarang ini. Namun lebih jauh pada waktu itu ada lagi sebuah berita sebelum setelah ya pasca Perang Dunia Kedua, ada cerita atau tentang sebuah dokumen perihal Nazi yang mencoba membuat pesawat sejenis Oppo. Jadi dokumen ini dinamakan oleh intelijen Amerika atau CIA, diberi tanda sebagai unevaluated atau tidak dievaluasi. Ini disebut sebagai bagian dari dokumen penyelidikan CIA soal keberadaan Oppo pada tahun 1950-an. Informasi dari dokumen tersebut sebagai hasil wawancara petugas CIA dengan seorang insinyur ternama bernama George Klein pada periode 11 Maret Mei 20 pada tahun 1952 atau 7 tahun pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Deklarasi file ini dari testimoni Klein muncul dalam pemberitaan media Yunani, Iran, dan Kongo. Belum ada konfirmasi dari juru bicara CIA soal adanya dokumen ini. Menurut deklarasi dokumen ini, Klein mengklaim Tichrate sebenarnya sukses melakukan uji coba pesawat terbang ini di Prague pada hari Valentine 1945. Namun kemudian ibu kota Ceko ini kemudian berhasil dibebaskan oleh pasukan merah Uni Soviet. Artinya Nazi kalah di sana ya, dalam beberapa bulan kemudian. Dalam dokumen itu juga menyatakan bahwa piring terbang ini dikonstruksi di sebuah pabrik yang juga memproduksi roket F-2. Roket F-2 itulah yang teknologinya diperebutkan oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Jadi insinyur-insinyur Jerman inilah yang memiliki andil membuat roket-roket sehingga menjadi roket modern seperti sekarang. Dan menurut Klein, salah satu tim insinyur yang bekerja di Prague tidak sempat diberitahu saat pasukan merah Uni Soviet mendekat sehingga mereka tertangkap. Tetapi ada klaim bahwa ini apanya ya, dokumennya, salah satu gambar dari dokumennya ini. Nah, kemudian ada klaim bahwa jet tempur bertenaga nuklir pertama di dunia pernah dibuat oleh Amerika Serikat dengan nama TR-3B. Pesawat yang dikembangkan oleh Lockheed Martin ini memiliki 68.000 tenaga kuda dan dapat terbang terus-menerus tanpa mendarat selama 15 tahun. Pada masa itu TR-3B digunakan oleh B-52 sebagai pengangkut. Kemudian, berikut gambarnya seperti begini, kira-kira dokumennya kurang nyata ya. Amerika sebenarnya pernah mengumumkan kepada dunia luar tentang pesawat Delta anti-gravitasi bertenaga nuklir yang bernama TR-3B terbaru pada 1 Oktober 2019. Namun operasional TR-3B dirahasiakan dan kerap dikira sebagai Oppo atau alien oleh para saksi mata yang melihatnya. Lantaran diselimuti rahasia, TR-3B kerap dianggap sebagai proyek fiktif belaka alias bohongan. Namun dia sebenarnya dibuat dengan teknologi yang sudah tersedia pada pertengahan tahun 1980-an atau bahkan lebih lama sebelumnya. Ini kemungkinannya sangat mahal biayanya. Setidaknya 3 miliar dolar Amerika Serikat ditambahkan ke dalam proyek TR-3B dan pesawat itu diketahui terbang pada tahun 1994. Biaya itu adalah tambahan
tidak terkira banyaknya daripada biaya sebelumnya yang terkait dengan riset teknologi dan proses pembuatannya. Lapisan luar kendaraan TR3B itu reaktif terhadap rangsang listrik dan dapat mengubah warna, daya pantul, daya sarap radar, sehingga membuat kendaraan ini terlihat seperti pesawat kecil atau sebuah silinder terbang. Sehingga membuat kendaraan terlihat seperti sebuah silinder terbang. Ya, ini yang membuat mungkin para saksi mata menyangka itu adalah pesawat alien ya. Atau bahkan dia bisa menipu radar untuk mendeteksi berbagai pesawat. Pesawat anti gravifikasi bertenaga nuklir TR-3B Amerika Serikat telah memasuki tahap praktis pada saat ini. Itu menurut informasinya. Sekali lagi, ia bisa terbang di luar atmosfer. Ya, terbang keluar atmosfer bumi dan mencapai area manapun di bumi dalam waktu 10 sampai 30 menit. Kokpitnya adalah cincin akselerasi plasma dari pengganggu medan magnet yang saat ini merupakan teknologi paling canggih milik umat manusia. Massa akselerator melingkar dan semua massa di dalam akselerator seperti kapsul kru dan reaktor nuklir, gravitasi jadi berkurang hampir 90%. Hal ini menyebabkan efek membuat kendaraan menjadi sangat ringan dan mampu mengungguli setiap pesawat yang pernah dibuat di muka bumi ini. TR adalah platform pengintaian ya. Jadi TR3 ini adalah platform pengintaian dengan waktu berkeliaran yang tidak terbatas karena menggunakan reaktor nuklir untuk tenaga, dan inilah poin pentingnya. Jadi pertanyaan kita, mengapa jika hal tersebut telah dibuat atau kalau akan dibuat, bahkan Amerika sendiri sekarang masih menggunakan pesawat bertenaga bahan bakar. Ya, itu tadi mungkin karena masih proses dan teknologinya pasti lebih rumit daripada teknologi pesawat terbang konvensional, sekalipun jet tempur sekelas F-35 atau sekelas pesawat silumannya Rusia dan Cina ya. Oke, mari kita lanjutkan melihat kelebihannya menurut narasumber News Deliver. Medan pusaran magnet dapat mengimbangi 89% dari gravitasi bumi dan dapat dengan mudah menyerang target manapun di bumi dengan kecepatan tinggi. Tidak ada rudal supersonik yang dapat menyerang atau mencegatnya. Propulsi TR-3B disediakan oleh 3 pendorong multimode yang dipasang di setiap sudut bawah platform segitiga TR3, juga dianggap sebagai kendaraan submart kelas 9 atau level 9. Sampai saat ini pesawat ini memang belum tampak wujudnya di depan umum, tapi persoalannya jika benar adalah akan terjadi perlombaan pesawat bertenaga nuklir oleh negara-negara besar lainnya seperti Cina dan Rusia. Perang menggunakan pesawat model ini akan menghasilkan anomali malapetaka yang tidak terbayangkan di masa depan. Bagaimana jika teknologi ini umpamanya jatuh ke tangan Cina yang terkenal kreatif, terkenal super cepat, menguasai dasar-dasar teknologi, jelas sangat menguasai dan memiliki sumber daya yang hampir tidak terbatas. Bagaimana jika menurut kalian pesawat tersebut sebenarnya ada dan sekarang ini menjadi rebutan teknologinya? Oke, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Saya akan mengikuti berita ini sampai tuntas dan akan menyampaikannya lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah bersama saya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan bertambah sukses di tahun 2002 ini. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.